Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamari Soleh akan membuat presentasi mengenai bagaimana cara membuat tiang tori dengan menggunakan aplikasi Blender. Yang pertama, kita buka aplikasi Blendernya, lalu kita Shift A untuk memilih bentuk-bentuk yang ada di aplikasi tersebut. Nah, pertama kita membuka aplikasi kub atau bentuk kub di dalam Blender kita yang mau dibuat. Lalu setelah bentuk kubnya sudah ada, maka kita perpanjang bentuk kub tersebut dengan menggunakan ketik S untuk mengubah size, dan untuk memanjangkan sumbunya ketik Y, lalu kita panjangkan dengan menariknya ke atas. Selanjutnya sudah panjang dan sudah ditentukan sesuaikan oleh kita. Selanjutnya kita bentuk kub sudah panjangnya dengan membuat potongan di tengah kub tersebut dengan cara mengetik R di keyboard. Maka secara otomatis di tengah kub tersebut ada satu potongan. Lalu kita tarik face dengan menggunakan G. Jadi potongan yang tadi kita buat, kita manfaatkan face nya dengan cara tarik G ke sumbu Z ke bawah, maka bentuk panjang tadi akan berbentuk seperti V, mengkerucut ke bawah. Nah, setelahnya kita bevel untuk membuat bentuk setengah lingkaran dari bentuk V tersebut, sehingga yang tadinya mengerucut ke bawah maka akan berbentuk seperti lingkaran ke bawah simetris. Selanjutnya lalu kita bevel untuk setengah lingkaran dengan cara menggunakan scroll. Nah, cara bevelnya itu menggunakan scroll yang tadinya berbentuk V, lalu kita bevel ke bawah dengan cara menggesernya ke atas menggunakan G. Nah, setelah sudah membentuk setengah lingkaran, kita ketik angka 3 untuk ke bagian face. Ketika bagian face nya sudah kita tekan atau kita kenakan dalam face nya, selanjutnya kita extrude bagian face nya itu dengan menekan E untuk extrude dan Z untuk membuat extrude nya pergi ke bawah. Nah, jadi face nya akan ke bawah. Lalu kita ratakan bagian bawahnya yang sudah kita face tadi dengan cara pencet S dan Z, lalu kita tekan 0 untuk meluruskan bagian bawahnya sehingga semuanya tertarik ke bagian bawah. Dengan selanjutnya kita membuat komponen kedua, yaitu menggunakan kub lagi, dan kita ubah ukuran kub tersebut menjadi persegi panjang dengan menekan S lalu ketik Y dan tarik, maka size nya akan berubah menjadi panjang karena sumbu kanan dan kiri itu sumbu Y, dan S untuk menarik ukurannya maka akan memanjang. Tariknya ke atas ya. Setelah kita samakan komponen tadi, selanjutnya kita extrude ke bawah dengan menekan E dan Z untuk extrude ke bawah. Jadi bentuk baloknya kita sudah mempunyai sisi kali panjang kali lebar ya. Lalu kita ubah ukuran face yang ada di komponen ini. Lalu kita ubah ukuran face yang paling bawahnya untuk membuat depan dan balok presisi ke bawah. Nah, kita ubah
Selanjutnya kita membuat potongan dengan menekan R 2 kali sehingga potongannya ada 2. Yang pertama kita taruh di sebelah kanan, yang keduanya kita taruh di sebelah kiri, lalu kita ekstruk bagian tengahnya. Jadi ada pemisah bagian kanan dan kiri akibat potongan tadi. Lalu kita ekstruk sehingga membuat bagian balok yang baru. Selanjutnya di bagian balok yang baru, face di bawah kita ketik S dan Y untuk mengubah presisi bagian samping supaya simetris. Setelah itu kita membuat bentuk baru lagi untuk tiangnya, yang torinya, dengan menambahkan silinder baru dengan cara menekan Shift A dan pilih silinder. Nah, sesudah ada silinder baru di layar kerja kita, selanjutnya kita ubah ukuran silinder tersebut dengan cara ketik L di silinder untuk memblok silinder. Nah, selanjutnya kita ubah ukuran dengan cara mengetik S untuk mengubah size dan Z untuk menarik ke atas ukuran sehingga ukurannya menjadi panjang, ukuran silindernya menjadi panjang, dan S dan Y untuk membuat besar silinder dan lebarnya silinder. 16. Lalu di bagian bawah silinder, di bagian face-nya kita hapus dengan klik kanan pada keyboard lalu pilih delete face, maka di bagian bawah silinder tadi akan bolong. 17. Setelah silinder bolong, kita pilih drop semua vertex yang di bagian bawah lalu kita ekstrak dengan menekan tombol E dan Y untuk menambahkan pipi dari silinder bolong. 18. Setelah menambah pipi silinder tadi, kita ekstrak ke bawah sehingga membentuk bagian silinder yang baru, lalu untuk membuat pangkuan tiangnya. 19. Lalu kita tutup bagian bawah dengan cara ekstrak bagian face di bawah dan tarik ke dalam untuk menambahkan face baru dan menutup kekosongan. 20. Kita pergi ke bagian atas face silinder dan ketik S dan tarik ke atas untuk membuat bentuk tiang silinder kita presisi ke atas. 21. Copy tiang tadi yang telah kita buat dengan komponen array yang berada di Modify Property tool yang seperti Google Inggris. 22. Setelah tiang sudah ada, selanjutnya kita taruh tiang di bagian kanan dan kiri balok yang sudah dibuat, pastikan posisinya sama ukuran jaraknya ya. 23. Selanjutnya kita buat komponen tambahan dengan membuat dua balok segi panjang dengan menggunakan cube dengan panjang yang sama tapi lebar yang berbeda. Taruh balok di bagian bawah balok yang besar dan satunya sama tapi dikasih jarak sedikit. Setelah itu kita pergi ke bagian pewarnaan. 24. Untuk menambahkan warna, kita pergi ke material yang ada dalam tol samping sebagian kiri lalu kita ketik new untuk menambahkan warna baru. Lalu pilih warna merah di dalam material warna yang sudah disediakan, lalu tambahkan logika komponen warna dengan cara ketik warna terus namain komponen dengan nama hitam, lalu kita cari warna hitam. Setelah itu kita buat komponen warna lagi dengan sama putih, lalu kita pilih warna putih. 25. Setelah kita sudah berhasil menambahkan komponen-komponen warna selanjutnya, kita warnai dengan benda yang sudah kita buat. 26. Kita warnai atas tiang tori yang sudah kita buat dengan cara ketik 1 untuk mengeslage semua bagian atas dan pergi ke material lalu pilih yang komponen hitam lalu ketik asig maka atas tori secara otomatis berwarna hitam. 27. Selanjutnya kita warnai di bagian bawah atap dari tori dan tiang tori berwarna merah dengan cara ketik
L untuk di samping bagian bawah atau tori, dan tiang tori untuk seleksi. Lalu kita pergi ke tools material, lalu pergi ke komponen dan pilih warna merah. Setelah itu kita ketik assign, maka di bagian bawah atap tori dan kedua tiang tori berwarna merah. 28. Selanjutnya kita warnai dua balok kecil penghubung tiang tori dengan cara menseleksinya terlebih dahulu dengan mengetik I di samping balok-balok itu. Ketika sudah, kita pergi ke bagian material dan pilih komponen yang sudah kita namai putih dan sudah kita isi warna putih, lalu ketik assign, maka dua balok penghubung tiang tori pun jadi. 29. Dan tiang tori pun jadi, kita bisa lihat warna dan objek kita lebih jelas dengan menekan bulatan di bagian samping kiri yang paling pojok, atau sering kita sebut render. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.